Firman Tuhan pada saat hari ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Terlebih ketika kita hidup dalam dunia ini, kita tahu bahwa apakah kita bermanfaat bagi orang, bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri. Kita bisa melihat dalam diri kita sejauh apakah Tuhan memakai kita. Bukan hanya tentang pelayanan di gereja, tetapi ini tentang bagaimana kita berdiri sebagai mungkin ibu rumah tangga, ataupun pekerja, ataupun mungkin di dalam masyarakat. Kita mau belajar pada saat hari ini yang berkaitan dengan firman Tuhan, di mana kita tahu ini adalah hari bulan dalam menyambut perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Jika kita bisa melihat bahwa kalau dari sejarah Alkitab mengatakan bahwa seorang tukang kayu ataupun hanya seorang wanita biasa dipakai oleh Tuhan dalam melahirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus dari Yusuf dan Maria. Puji Tuhan. Haleluya. Jika kita bisa menyinggung sedikit bahwa orang-orang tersebut bukan orang yang besar, bukan orang yang dipandang oleh orang banyak, tetapi dia berasal dari kampung kecil yang tidak ada apa-apanya, yang orang lain tidak pernah memandang itu. Kita mau buka firman Tuhan pada saat hari ini dari Lukas 1 ayat 26. Kita baca dulu Lukas 1 ayat 26, nanti kita lompat ke ayat 30 langsung sampai dengan 33. Jika sudah dapat Bapak Ibu, kita bisa baca secara bersama-sama. Lukas 1 ayat 26, beginilah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 30, 1, 2, 3 ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lanjut 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudahan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bisa melihat dari firman Tuhan ini bagaimana seorang Maria dipakai oleh Tuhan. Kalau kita bisa melihat di dua sisi, bahwa ada berita baik dan ada berita kurang baik. Jadi kita di dalam kehidupan sering jumpa seseorang mengatakan, Inang, Amang, aku ada berita baik, ada juga berita buruk. Kira-kira yang kita mau perdengarkan terlebih dahulu, berita baik atau berita buruk? Kalau yang mau mendengarkan
berita baik? Bisa angkat tangan. Mendengarkan berita baik dulu, baru berita buruk. Berita baik dulu. Atau yang berita buruk dulu, baru berita baik. Kira-kira siapa yang mau berita buruk dulu? Oh, lebih banyak berita baik ternyata. Jadi kalau saya sendiri lebih baik berita buruk dulu, baru berita baik. Karena kalau disampaikan berita buruk dulu, nanti ada perbaikannya di berita baik. Tapi apapun itu semuanya kembali kepada masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi pada saat Maria mendengar apa yang diperkatakan oleh malaikat, bahwa berita baiknya adalah akan ada seorang yang lahir dari rahim seorang Maria dan akan menjadi bangsa yang besar. Di mana kalau kita bandingkan dengan berita buruknya, bahwa dia akan lahir bukan tentang pernikahan seseorang, tapi lahir dari Roh Kudus. Dan jika kita melihat di Alkitab ini, dan pada zaman itu, bahwa apa yang akan dirasakan oleh Maria ketika kita jumpa seseorang, dia lahir dari mana? Dari Roh Kudus. Semua orang tidak akan percaya akan hal itu. Bahwa ketika hal itu disampaikan, maka akan ada secara mental sosial dia akan disingkirkan, bahwa dia lahir bukan antara hubungan suami istri. Tapi itulah yang harus diemban oleh seorang Maria. Bagaimana status sosialnya yang akan terjadi ketika dia mengatakan bahwa dia lahir dari Roh Kudus. Yang kedua, bahwa dia ketika Yusuf mendengar sebagai calon suaminya, dia akan diceraikan. Bagaimana perasaan seorang Maria ketika hal itu terjadi? Dia harus mengemban hal itu di dalam kehidupannya yang tidak tahu apa-apa. Dan yang ketiga, yang lebih sadisnya, ketika pada saat zaman itu, ketika orang lahir atau ketika seorang yang hamil di luar nikah itu akan dirajam atau dicambuk hukuman mati. Jadi itu dia harus pertahankan bagaimana sampai seorang juru selamat kita Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita melihat dari sisi positif dan negatifnya? Karena jika seorang yang melihat dari sisi negatifnya, tidak akan bisa hal itu terjadi. Ketika seorang malaikat datang ke kehidupan Maria dan dia harus mengemban hal itu. Kembali ke dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus melihat setiap hari dari sisi positif dan sisi negatif. Bagaimana kita harus mungkin di dalam hubungan suami istri harus mencerna kata-kata istri, dan bagaimana mencerna kata-kata suami. Karena jujur saja bahwa di dalam kehidupan rumah tangga, kalau bisa dibilang ego seorang wanita lebih tinggi daripada ego seorang laki-laki. Jadi sebagai seorang laki-laki, kayaknya kita harus cukup sabar dalam menghadapi supaya tidak terjadi percecokan. Nah, bagaimana kita menanggapi sesuatu yang positif dari mungkin pasangan kehidupan kita? Begitu juga dengan bagi kehidupan yang bekerja ataupun dalam dunia pendidikan, ketika mungkin lawan berbicara kita, kalau kita diberikan tanggapan emosi, kita emosi kembali, akhirnya yang terjadi adalah percikan. Artinya akan terjadi bentrokan.
Tetapi ketika kita menanggapi seseorang dengan hal yang positif, yang baik, maka semuanya itu akan baik pada waktunya. Nah, yang pertama, bagaimana tadi kita jika melihat Maria dipakai oleh Tuhan dalam menghadapi hal yang masuk ke dalam kehidupannya, dan bagaimana dia bertanya-tanya pada dirinya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saya lanjutkan di ayat tadi 33. Saya lanjutkan ke ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat ke-7, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Jika kita bisa melihat kesaksian terhadap yang pendeta tadi, kita percaya semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, tapi kita percaya bahwa ketika ada mujizat, bahwa semuanya tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Haleluya. Jika kita bisa melihat di ayat yang 34 sampai 37, seorang Maria atau seorang manusia itu bertanya, bagaimana caranya seorang yang lahir daripada Roh Kudus? Bagaimana? Itu di luar pikiran logika manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Haleluya. Dia memampukan kehidupan kita. Dia berikan jalan tentang bagaimana kehidupan kita di masa depan. Bagaimana kita dapat melewati segala sesuatunya, mungkin perjalanan, permasalahan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, semuanya akan Tuhan berikan jalan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Lalu apa yang dikatakan Maria di ayat yang 38? Bahwa kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita bisa melihat di sini bahwa ketika Maria merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia datang sujud menyembahnya, bahwa hidupnya adalah hanya seorang hamba. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita ini tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memakai hidup kita, bagaimana kita harus berperilaku di dalam kehidupan di mata Tuhan. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, ada hal terakhir yang harus kita lakukan, yaitu akan ada harga yang harus dibayar. Ketika tadi mungkin pertama bagaimana Maria dipakai oleh Tuhan, setelah itu bagaimana Maria bertanya caranya untuk memampukan kehidupannya, dan ketika kita mau ikut dengan Tuhan, bahwa ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita bisa flashback ke Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana Abraham menanti seorang Ishak di dalam kehidupannya sampai dia umur 100 tahun, tapi ketika Ishak lahir, dia harus dikorbankan. Nah, itu adalah satu hal yang kita harus
berani membayar harga yang Tuhan berikan. Bukan karena Tuhan tega di dalam kehidupan kita, tapi bagaimana kita memilih atau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih menomorduakan Tuhan ketika mungkin dalam setiap aktivitas kita, mungkin kita melewati hobi kita, mungkin jalan-jalan atau pekerjaan kita harus memilih apakah kita harus bekerja dulu atau apakah kita harus mengutamakan Tuhan dulu. Mari kita koreksi dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan akan melihat itu. Kita percaya bahwa kita lebih mengutamakan kepentingan kehidupan pribadi kita, Tuhan masih akan menguji hal itu terus. Bagaimana mungkin ketika Maria mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, padahal dia mungkin masih berumur 16 tahun, tapi dia menyerahkan segala sesuatu kehidupannya, masa depannya hanya kepada Tuhan. Dan bagaimana tadi seorang Maria yang akan dicoba diceraikan oleh Yusuf, itu merupakan hal yang sangat pilu ketika mungkin itu terjadi kehidupannya. Dan bagaimana kita melihat bahwa pada akhirnya anak yang dikandung ini harus dia larikan melarikan diri ke Mesir karena dikejar oleh Raja Herodes. Kita tahu bahwa perjalanan Maria tidak mudah. Dia harus menyelamatkan namanya juru selamat hingga dikejar-kejar oleh raja. Dan yang dia lihat adalah bahwa anak ini adalah Immanuel. Jika kita melihat pada bulan Natal ini bahwa banyak yang memandangkan bahwa Allah itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan semuanya itu ketika seorang Maria menyerahkan masa depannya di dalam kehidupan Tuhan, dia percaya bahwa akan ada hal yang baik, bahwa ada mukjizat, dan bagi kehidupannya semuanya itu tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, ketika kita mungkin mau menyerahkan segala sesuatunya, hal yang baik dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan telah merencanakan itu. Kita bisa melihat sebentar di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan jelas menyampaikan bahwa Tuhan itu mau kita hidup di dalamnya, agar perjalanan kehidupan kita dapat berjalan dengan baik, dan di jangka panjang di masa depan, mungkin buat anak atau cucu kita nantinya akan baik pada waktunya ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin sedikit firman Tuhan yang bisa disampaikan pada saat hari ini. Kita akan menyerahkan serahkan ibadah ini kepada Bapak Pendeta dan mengakhiri ibadah ini. Kita akan mengangkat lagu pujian kita nanti dari Ref. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bagikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku. Kita angkat dari Ref. Aku mau